Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kaji kita pada malam hari ini surah Yunus. Surat Yunus, surat ke-10, ayat 9 dan 10, halaman 209. Yunus, surat ke-10, halaman 209, ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus salihat dan mengerjakan amal saleh, yahdihim, niscaya Allah atau Tuhan mereka akan memberi petunjuk biimanihim, lantaran keimanan mereka, tajri min tahtihimul anhar, mereka berada dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu di jannatin na'im. Da'wahum fiha, dan doa mereka di dalamnya subhanakallahumma, wa tahiyyatuhum, dan salam penghormatan mereka ialah salamun, wa akhiru da'wahum, dan akhir penutup doa mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kira-kira terjemahannya. Kaji kita hari yang lalu, kira-kira di antara kesimpulannya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali membaca ketika dalam salat subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Jika membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Bahkan di akhir-akhir hayat beliau sering membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, dalam rangka mengamalkan perintah Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwab. Perintahnya bertasbih, bertahmid, istighfar dan tobat. Untuk mengamalkan itu Nabi sering baca subhanallah, tasbih, wa bihamdi, tahmid, astaghfirullah, istighfar, wa atubu ilaih, taubat. Kemudian kesimpulan berikutnya, kita yang terlalu banyak amat berbagai macam kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, baik kepada Allah ataupun kepada sesama kita,
Kalau kepada Allah itu makanya kita sering baca tasbih. Karena tasbih itu menyatakan kemahasempurnaan Allah. Apapun anggapan kita, apapun dugaan kita, persangkaan kita kepada Allah yang maha segala-galanya itu, Dia maha sempurna. Maka ketika kita salah, ketika keliru, cepat-cepat kita bertasbih dengan baca subhanallah. Karena dengan baca subhanallah berarti kita menyatakan Allah maha sempurna, kita yang salah paham. Kemudian susul dengan astaghfirullah, meminta ampun dan tobat. Itulah dia subhanallah bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kira-kira begitulah. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tasbih adalah salah satu ucapan kalimat yang paling Allah cintai. Salah satu ucapan terbaik, namanya afdalul kalam, ucapan yang paling utama. Ahabul kalam, ucapan yang paling Allah cintai, adalah diantaranya tasbih. Di samping itu, bahwa tasbih itu adalah ibadahnya alam. Karena alam semesta bertasbih dengan caranya masing-masing, dengan bahasanya masing-masing, yang hanya Allah yang tahu tasbih mereka. Siapa yang bertasbih berarti dia seirama dengan ibadahnya alam. Karena sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillah, semuanya bertasbih dan selalu bertasbih. Dan tidak ada yang tidak bertasbih, dengan syaratan hanya Allah yang tahu bagaimana cara mereka bertasbih dan apa yang mereka ucapkan dalam tasbih mereka. Yang penting alam bertasbih. Kalau kita bertasbih berarti seirama dengan alam. Ketika terjadi guruh, guntur atau petir, kita diajarkan membaca tasbih. Subhanallah yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Ketika berbunyi dia subhanallah, maha suci lah Allah. Yusabbihu, yang bertasbih kepadanya guruh guntur, dan malaikat dan terang takut kepadanya. Jadi kalau berbunyi guruh guntur, jangan celah, jangan umpat, jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik. Bisa jadi dia sedang bertasbih dengan caranya. Kalau kita mencela guru atau angin betiup, berarti kita mencela sedang dia menjalankan perintah Allah. Makanya kita tidak boleh suka mencela. Kok payahna menangkuk bahasa Indonesia, bahasa Minang semua. Terus dia juga mencengak-cengangak bahasa Minang. Alam itu bertasbih dan tidak ada yang tidak bertasbih. Surah Al-Isra ayat 4, segalanya bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Masalahnya kamu tidak paham, tidak mengerti tasbih mereka. Yang perlu kamu yakini, kata Allah, nanjali alamku bertasbih. Gunung bertasbih, burung-burung bertasbih, angin bertasbih. Bahkan Allah tundukkan gunung dengan Nabi Naud untuk bertasbih. Nah, ketika terjadi guru, kita disuruh baca subhanallah. Yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Kan surah Ar-Ra'd, surah ketiga balih. Bertasbih, maha suci lah Allah
yang kepadanya bertasbih, guruh atau guntur, memujinya, dan malaikat-malaikat lantaran takut kepadanya. Jadi kalau kita cela, kalau kita cacik, berarti kita bisa jadi sedang mencacik, sedang mencela alam yang sedang bertasbih. Kira begitu. Nah, kemudian lantaran kerana tasbih itu salah satu ucapan yang Allah senangi, yang Allah sukai, yang Allah cintai, kita kutip dulu sebuah hadis sebelum masuk kepada ayat. Karena di sorga nanti doa orang di surga adalah subhanallah. Tapi sebelum kita masuk, kita kutip hadis. Bunyi hadisnya dari Abi Hurairah. Barangkali pernah kita dengar. Kata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Kalimatani, ada dua kalimat. Dua kalimat itu khafifatani, ringan di lisan. Ringan di lisan. Saqilatani, berat jika ditimbang. Habibatan ila rahman, amat dicintai, disukai oleh Allah yang Rahman. Yang dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita pahami sedikit ini, tidak lama-lama, sedikit. Dalam hadis ini disebutkan kalimatani, dua kalimat yang diucapkan. Apa yang dua itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah ilazim. Dua buah. Dalam susunan bahasa yang menjadi pokok kalimat, subjeknya adalah subhanallah wa bihamdi. Itu namanya pokok kalimat atau subjeknya. Yang menjadi predikat. Yang menjadi predikatnya adalah kalimatani, dua buah kalimat. Dalam kaedah bahasa Arab namanya kalimatani, itu adalah khabar. Apa itu khabar? Predikat. Sedangkan subhanallah wa bihamdi adalah subjek, mubtada. Didahulukan predikatnya, didahulukan khabarnya bernama khabar muqaddam. Kenapa itu didahulukan? Untuk menyatakan dan untuk menjelaskan, sekaligus memancing keingintahuan orang dan kepenasaran orang. Maka didahulukanlah keterangannya, baru disebut apa itu. Makin banyak keterangannya, orang makin terpancing, orang makin ingin tahu. Jadi didahulukan kalimat predikat atau khabarnya untuk memancing keingintahuan si pendengar. Apa itu? Ada dua kalimat. Dua kalimat itu ringan diucapkan, berat ditimbang, dicintai.
Apa itu? Jadi memancing, litashwiq, memancing emosional orang untuk ingin tahu apa itu. Saya ulang lagi, ada dua kalimat. Dua kalimat itu habibatan, dicintai oleh Allah yang Rahman. Dua kalimat itu khafifatan, ringan diucapkan, mudah gampang disebut. Berat ditimbang. Apa itu? Kan ingin tahu. Terpancing orang ingin tahu. Hebat. Hanya dua kalimat, gampang diucapkan, tapi berat ditimbang. Sangat cinta Allah. Apa? Kok begitu? Baru disebutkan. Subhanallah wa bihamdihi. Apa lagi? Subhanallahil azim. Itu satu yang perlu kita jelaskan. Yang kedua, disebutkan di sini bunyinya habibatan ila rahman. Habibatan, dicintai, disukai oleh Allah yang Rahman. Disebutkan salah satu nama Allah Ar-Rahman, bukan nama yang lain. Habibatani ilallah, enggak begitu. Atau nama Allah yang lain, Habibatani ilal azim, Habibatani ilal fattah, ilal razak, ilal alim, enggak. Tapi ilal rahman. Rahman adalah salah satu nama Allah. Orang terjemahkan bahasa kita yang Maha Pengasih. Kenapa begitu? Karena maksudnya adalah sebagai menjelaskan betapa luas rahmat Allah kepada para hambanya, karena amalannya sedikit, pahalanya besar. Disebut nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih, untuk menjelaskan betapa rahmat Allah, kasih sayang itu amat luas dan banyak. Kenapa? Amalannya ringan, hanya mengucapkan Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Berat di timbangan. Allah sangat cinta. Allahnya Allah Rahman. Yang ketiga kalinya saya ulang, dicintai oleh Allah yang Rahman, disukai oleh Allah yang Rahman. Kenapa Ar-Rahman? Ar-Rahman itu kan menunjukkan pengasih, bukan Rahim. Apa beda Rahman dan Rahim? Rahman, kalau kita ingin bedakan di antara 4 perbedaannya, salah satu kita sebut Rahman itu Allah yang mencurahkan rahmatnya kepada semua makhluknya tanpa pilih. Tidak satu pun makhluk yang ada di alam semesta ini yang tidak mendapat rahmat Allah. Itulah Rahman. Muslim atau tidak, taat atau tidak, bertauhid atau tidak, siapapun pasti mendapat rahmat Allah. Bahkan menyonggeng pun kerja orang tetap dikasih rahmat. Nyonggeng, dipacari orang bagi Allah tetap kasih rahmat. Kenapa begitu? Dia Rahman. Patuh tidak patuh, taat tidak taat, kafir atau beriman segala macam, tidak peduli bagi Allah, karena dia semuanya
makhluk, tidak satu pun yang tidak disentuh oleh rahmat Allah. Kenapa begitu? Karena dia Rahman. Beda dengan Rahim. Rahim itu rahmat khusus. Tidak semua dapat. Kita ini dapat rahmat khusus. Mau datang ke musala salat maghrib, mau lo duduk di situ, mau lo menyimak, tidak semua orang. Mau menyimak, mau mendengar, walaupun gelisah, tapi kita paksa juga menyimak. Ada. Kan ada yang gelisah duduk sini, ada yang gelisah. Kalau mencengak-cengak saya kerjaan itu gelisah. Dia dapat rahmat. Rahim. Rahim, Allah yang memberikan rahmat khusus, rahmat spesialnya kepada hamba khusus. Kalau Rahman umum, tidak ada yang dapat rahmat. Semuanya dapat sinar matahari, dapat siraman hujan, angin bertiup, apa yang ditanam tumbuh. Tidak ada yang dapat rahmat. Rahim khusus. Di sini disebutkan Ar-Rahman, dicintai oleh Allah yang Rahman. Karena ingin menunjukkan betapa luas rahmat Allah, banyak rahmat Allah. Hanya dengan menyebut subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, berat di timbangan. Timbangan apa? Mari. Salah satu rukun iman yang wajib kita percaya dan kita yakini di kehidupan akhirat kelak ada namanya mizan. Mizan, alat untuk menimbang sesuatu, untuk diketahui bobotnya, beratnya, volumenya. Mizan, jamak mizan mawazin. Fa amma man thaqulat mawazinu wa amma man khaffat mawazinu. Ada dalam sekian surat dan sekian ayat yang menyebutkan tentang itu. Bahkan dalam surah Rahman, wa wada'al mizan. Mizan, alat untuk menimbang kadar bobot sesuatu. Semua amalan kita nanti akan ditimbang. Tapi kita tidak boleh mengkhayalkan, menggambarkan, mengilustrasikan bentuk timbangannya. Cukup kita meyakini, mempercayai. Ada namanya mizan. Karena masalah yang gaib tidak boleh diilustrasikan. Amal kita ditimbang. Kita yang beramal ditimbang. Kitab catatan amal juga ditimbang. Nah, itu menurut Ibnu Katsir. Amalan kita ditimbang, dijadikan berbobot, entah bagaimana bentuknya. Amalan ditimbang, kita yang beramal ditimbang, kitab catatan amal ditimbang. Siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun. Mereka beruntung. Kalau dalam surah Al-Waqiah, fa'amma man thaqulat mawazinuhu faulaika, fa'amma man thaqulat mawazinuhu faulaika fi 'isyatir radiyah. Dalam kehidupan yang menyenangkannya Allah ridai. Salah satu yang memberatkan timbangan itu adalah ini. Subhanallah. Subhanallah, makin berat ya. Amalannya ringan. Ya. Menyebutnya tidak susah, juga tidak berpeluh, penat pun tidak, uang pun tidak keluar. Bagi orang cekik tidak keluar.
Tapi menyebutnya dengan penuh keikhlasan memberatkan bobot timbangan amal. Kenapa begitu tinggi? Karena isinya menyatakan kemahasempurnaan Allah dan menyatakan kemahasuciannya daripada kekurangan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Andai akan mengertilah orang yang membacanya, maka dia akan membaca dengan sepenuh keyakinan. Dengan begitu betapa besar rahmat Allah. Hanya sedikit membaca, balasannya luar biasa. Bahkan setiap kali kita membaca itu, untuk kita sudah ditanam korma di surga. Setiap kali orang baca itu tumbuh tanaman surga untuknya. Gurisat lahu nakhlah fil jannah. Ditanamkan untuknya batang kurma di surga. Entah batang kurma apa kita tidak tahu. Masuk surga saya syukur. Masuk surga saya syukur. Saya ingat di sekitar aras Allah ada berbunyi dengungan seperti dengung lebah, dawiyun, kedawiyun nahal. Di sekitar Allah bertelingalah bunyi dengungan seperti bunyi dengungan lebah. Tahu aras? Aras itu makhluk Allah yang terbesar. Makhluk Allah yang terbesar adalah aras. Dan Allah bersemayam di aras. Bagaimana perbandingan besarnya? Saya jelaskan sedikit. Langit yang 7 lapis, di mana lapis langit pertama dihiasi dengan ratusan miliar bintang-bintang dan planet-planet. Silakan, ini pelajar kita banyak lihat di internet. Bukan jutaan bintang, ratusan miliar bintang-bintang dan planet. Itu penyelidikan terakhir. Isyarat dari Quran adalah walaqad zayyana as-sama'a dunya bimasabih. Langit pertama. Kalau bumi kita saja ini sudah besar kita, cuma di peta langit tidak nampak. Tidak nampak. Bintang-bintang yang nampak itu kena besar daripada bumi kita kan? Tidak nampak bumi kita. Apalagi kita. Itu langit pertama, langit 7 lapis. Langit yang 7 lapis itu bila dibandingkan dengan kursi Allah, wasi'a kursiyus samawati wal ardh, maka langit yang 7 lapis itu bagaikan lingkaran cincin yang berada di tengah lapangan yang sangat luas. Berarti tidak ada artinya langit yang 7 lapis. Kursi, bukan kurisi. Kalau kurisi 2024. Apa itu kursi? Nantilah kita jelaskan. Kursi, wasi'a kursiyus, bila dibanding dengan arasy Allah, maka kursi itu bagaikan lingkaran cincin yang berada di tengah-tengah padang rumput yang sangat luas. Itulah aras. Aras itu dipikul oleh 4 malaikat, namanya hamalatul aras. Allah bersemayam di aras.
Saya sampai situ saja. Tentang bersama-samanya itu kaji orang di tepi. Biarlah bertengkar pemahaman-pemahaman di media sosial. Masuk pula saya nanti betapa kacau negeri. Biarlah pakar-pakar saya bertengkar, Allah itu bersemayam bagaimana. Itu tidak urusan saya. Di aras itu yang sangat besar itu, bagaikan kubah raksasa menyungkupi alam semesta. Ada dengungan seperti dengungan lebah. Ada dengungan seperti dengungan lebah. Apa dengungannya itu? Dengungannya menyebut-nyebut nama-nama orang yang bertasbih. Siapa saja yang bertasbih disebut-sebut namanya di sekeliling aras. Itu luar biasa ni kitab saya. Ada dengungan di aras menyebut-nyebut orang-orang yang senantiasa bertasbih. Itu hebatnya tasbih. Maka bertasbihlah dan teruslah bertasbih. Saya tidak tahu apakah nama saya atau nama kita semua ada disebut-sebut di arah sana. Tergantung kitanya. Berapa kali kita bertasbih itu kan untuk orang yang rajin bertasbih. Untuk orang yang rajin bertasbih, maka di arah sana ada suara-suara dengungan yang membicarakan, yang menyebut siapa gerangnya bertasbih. Berkeliling aras. Bagaikan orang tawaf. Kalau orang tawaf menyebut-nyebut nama Allah, ketika bertawaf berzikir, nah di aras yang disebut-sebut salah satunya adalah nama-nama orang yang selalu berzikir, menyebut nama Allah. Gitu hebatnya. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Bacalah setiap hari minimal 100 kali. Sebab siapa yang bacanya setiap hari 100 kali akan digugurkan dan dihapuskan dosa-dosanya. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ulama memahami bukan semua dosa. Dosa-dosa yang bisa dihapuskannya akan dihapuskan. Karena begitu istimewanya kalimat istimewanya kalimat subhanallah. Rasanya selalu kita bacalah pagi-pagi hari subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Berapa banyaknya terserah. Berapa mampu bisa. Hati-hati dengan riya. Baca sajalah. Pasti balasannya luar biasa. Dan subhanallah itu menjadi kalimat password untuk mengawali doa dan permintaan di surga. Dibaca orang subhanallah. Ini di ayat ini. Mari kita masuk ke ayat ini. Surat apa tadi? Cukup tidak cukup, waktu kita cukupkan sampai waktunya. Tentu kita awali semenjak ayat 9. Kalau tidak selesai di lain hari dan di luar waktu. Yang kita pahami ayat 10-nya. Da'wahum fiha subhanallahumma subhanakallahumma. Doa mereka, seruan mereka di sana subhanakallahumma. Sebelum kita masuk ke situ, kita berangkat semenjak ayat 9. Tidak boleh kita penggal begitu saja ayat.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ayat 9-nya. Beriman dengan sebenar beriman yang membuahkan kepada amal saleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada mereka, karunia-Nya berupa hidayah. Allah beri dia petunjuk untuk beramal saleh. Di mana dengan amal saleh itulah yang dapat mengantarkannya kepada redha dan rahmat Allah. Lalu Allah masukkan dia ke surga, gitu tadinya. Kita ulang dan seketika. Orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, Allah tunjuki mereka. Yahdi, Tuhan mereka menunjuki mereka. Apa? Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk melakukan berbagai macam amalan ketaatan, amal saleh. Yang dengan amal saleh itu mengantarkan mereka kepada ridha Allah. Dengan sebab keimanan mereka. Kalau Allah sudah reda, turun rahmatnya. Lalu rahmatnya itu memasukkan mereka ke surga. Yang surga Jannatun Naim mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kau basuhkan kami nih. Mau coba basuhkan kami. Yang memberikan kita petunjuk, anugerah Allah. Kita tidak secuil pun bisa melakukan amal, apapun amal, kalau Allah tidak kasih kita anugerah. Lantaran anugerah Allah, karunia Allah, kita diberi kemampuan, kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk bisa beramal. Jangan lupa, salah satu apa yang dipahami oleh Ibnu Abbas, makna la haula wala quwata adalah tidak ada daya upaya. Artinya tidak ada sedikit pun daya upaya kita untuk melakukan amalan ketaatan walaupun sedikit tanpa illa billah, tanpa karunia Allah, restu Allah, izin Allah. Makna la haula itu tidak ada daya upaya, kesanggupan, kemampuan kita untuk melakukan suatu amalan ketaatan walaupun secuil. Kalau Allah tidak kasih izin, restu dan karunia, baru kita mampu. Kita bisa duduk sika ke karunia Allah. Dan Allah paling tahu bang muka kita dipilihnya itu. Kita bersyukur saja. Kan tak semua orang mau duduk sekolah kau. Tak Bisanya kita berjalan ke surau, ke Muzaji. Amuhnya kita meninggal rumah. Tiba dia anak-anak kita nak sembah, dia mau duduk siko. Sementara kawan-kawan yang tadi mau duduk. Allah yang kasih. Apa yang kasih? Allah kasih kemauan. Diberinya daya upaya dan kekuatan sehingga mau duduk. Nah, orang-orang yang beriman, lantaran keimanan mereka, Allah tunjuki, Allah beri mereka rezeki, kemauan untuk beramal saleh. Yang amal saleh itu mengantarkan mereka kepada ridha Allah lantaran keimanan itu. Karena Allah ridha, diturunkannya rahmatnya. Rahmatnya itu yang mengantarkan mereka ke surga.
Tidak satu pun yang bisa masuk surga tanpa rahmat Allah. Tidak satu pun. Tidak satu pun manusia yang bisa selamat dari neraka, yang bisa masuk surga tanpa rahmat Allah. Termasuk Nabi Muhammad. Amal saleh mengantarkan kita kepada redha Allah. Kalau Allah sudah redha, turunlah rahmat. Kalau dia turunkan rahmat, masuk surga orang. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Da'wahum fiha. Baru kita masuk ini. Da'wahum fiha. Tadi saya tengok beberapa kitab tafsir dan saya kopikan saja. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Mereka-mereka yang berada di surga Jannatul Na'im, jika mereka inginkan sesuatu atau jika mereka meminta sesuatu, lalu mereka ucapkan subhanakallah, lalu keinginan mereka itu dikasih. Seakan-akan subhanakallah itu kata kunci. Nih, pendapat Imam Qurtubi dan imam lainnya. Pertama, seakan-akan subhanakallahumma itu ketika mereka inginkan sesuatu, lalu mereka minta, mereka berharap, mereka cukup membaca subhanakallahumma, lalu datang apa yang mereka inginkan. Luar biasa. Maka jadilah subhanakallahumma itu menjadi ucapan doa mereka, permintaan mereka. Kalau itu setelah mereka baca, apa yang mereka inginkan dikasih. Takut tak? Tidak. Lain salah. Mau kompeh dalam. Di surga passwordnya, tidak password. Kata kuncinya subhanakallahumma. Keinginan Pak dilayani. Pinta boleh ya? Kana berlaku nan juru dari nan panggil datang. Nan diangan dapat nan jito dia gia. Subhanakallahumma. Cubalah masuk surga, kau dah nak percaya. Cubalah, baca kau. Bukan deklah menyampaikan. Itu keistimewaan bacaan subhanallah. Ansua saat ini baca itu. Perbanyak persering pacok membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Karena nanti di surga da'wahum fiha, seruan mereka, doa mereka di sana membaca subhanakallahumma. Lalu dalam penafsiran lain datanglah pelayan-pelayan surga, bujang-bujang, gadis-gadis yang menawan, mengantarkan apa yang kita inginkan. Atau malaikat sendiri yang langsung berkhidmat. Yang penting itu kata kunci pembuka subhanakallahumma. Dawahum fiha subhanakallahumma. Bukan bismillah ya. Kalau di dunia kan bismillah. Di sana subhanakallah. Ya balado, ya memang itu aturannya kepengan Pak. Tahiyatum fiha salam. Salam penghormatan mereka salam. Awal saja mereka masuk surga sudah sambut dengan salam. Assalamun alaikum.
akhir penutup doa mereka, akhir penutup ucapan mereka, seru mereka adalah Alhamdulillah. Akhir itu ada empat pendapat, kita ambil satu. Apa itu? Yang antara lain bahwa mereka para orang beriman yang beramal saleh, yang berada di Jannatul Naim itu, ketika mereka baca Subhanakallahumma, datang malaikat membawa apa yang mereka inginkan. Ketika mereka dapat menikmati, memakai, mempergunakan dan memakan, maka mereka baca Alhamdulillah. Oleh sebab itu, kata para ulama juga, yustahabbu lid-da'i, disukai kita ini untuk mengucapkan di akhir setiap doa kita dengan doa ahlu surga. Wa akhiru da'wahum fiha subhanakallahumma atahiyatun fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi. Itu anjuran. Jadi kaji kita semalam kini bahas supaya kita termasuk orang yang membaca ko di surga. Subhanakallahumma. Tentu caranya sejak kini kita perbanyak, kita basahkan dan kita latahkan lidah kita. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Atau yang sering Nabi baca semenjak turun surat Idza jaa nasrullah, baca Nabi sampai subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jangan sambil manguk baca no. Orang kampung pun sampai manguk baca no. Hai ya subhanallah sambil manguk. Pakai awal dulu serius sungguh-sungguh dengan pemahaman. Dia orang azan. Awak kalau biasa mendengar orang azan tu kan terdengar kan? Sambayang lu sudah terdengar. Ada yang lagu. Kalau tidak kan tinggal masuk surga sudah. Amin. Selesai kerja kan. Semoga berkah dan bermanfaat. Kau dapat tidak tu kita kau tidak masuk surga dalam surga apa? Itu doa mah. Bagaimanapun kita kini ya masuk surga je lah. Amin. Dulu lah masuk surga dulu lah. Lama dah dulu lah. Yang penting yang boleh muka tu lama. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.